Selamat siang, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Beata Fioni Irawati, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini saya bersama Ibu Maria Yasinta Wawe. Beliau adalah guru kelas 4C SDN Batu Cermin. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang Bu. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik Bu Sinta, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Boleh kan Bu? Boleh. Baik Bu, kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebelum melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, dan strategi yang dipersiapkan. Kemudian ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan yang pertama, tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik? Baik Ibu, sebelum saya menjelaskan tujuan pembelajarannya, saya ingin memberitahu bahwa topik yang akan saya bawakan nanti yaitu menentukan pengukuran panjang, itu di mata pelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di situ, yang pertama itu siswa dapat melakukan pengukuran panjang, yang kedua siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pengukuran panjang. Terima kasih Bu Sinta, bahwa ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua mengenai strategi. Bagaimana strategi yang dipersiapkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Baik, saya mempersiapkan sebuah strategi di mana saya bisa mengantar siswa saya untuk dapat mencapai tujuan ini dengan menggunakan strategi berbasis masalah. Berarti strategi yang akan Ibu Sinta gunakan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya. Selanjutnya yang ketiga mengenai area pengembangan. Bagaimana area pengembangan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Baik Ibu, area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama itu area pengetahuannya, dan yang kedua area keterampilannya. Baik Ibu Sinta, berarti ada 2 area pengembangan yang hendak Ibu Sinta capai. Yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan. Oke, baik Ibu Sinta, sangat menarik percakapan kita hari ini. Saya senang bisa melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu. Ibu Sinta, kira-kira kapan ini dilakukan? Di hari apa dan pada jam keberapa? Baik, kalau berdasarkan roster pelajaran di kelas kami, kebetulan besok tanggal 31 itu hari Rabu, kami ada pelajaran matematika di jam ke-4 dan ke-5. Jadi besok saya akan membawakan materi ini di jam ke-4 dan ke-5. Oke, kelas 4C. Baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari jam ke-4 dan ke-5 saya akan datang ke kelas 4C, melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan satu kegiatan lagi, yaitu pasca observasi. Saat itu akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Sinta dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini yang saya dapat itu, yang karena dari tadi itu Ibu bertanya tentang tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strateginya. Jadi saya berpikir bahwa suatu rencana pembelajaran itu, hal utama yang harus kita pikirkan pertama itu adalah apa tujuan yang akan kita ingin capai oleh murid.
Itu yang pertama. Yang kedua, area pengembangannya. Dari situ nanti bisa kita tetapkan strategi dan bagaimana rancangan sebuah pembelajaran itu agar bisa mencapai tujuan pembelajaran dan dapat menyentuh area pengembangan yang kita harapkan. Oke, baik Yusinta, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu pada kegiatan observasi. Terima kasih Yusinta, selamat siang. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta Clarita silakan pimpin doa. Baik, sudah, sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Kalian absen ya. Dian, Hadir, Bu. Alex, Hadir, Bu. Arki, Hadir, Bu. Reina, Hadir, Bu. ini bagaimana? Berarti ini panjangnya berapa gitu? Setengah. Ya. Coba Dre, pakai tangannya ibu supaya adil ya. Iya, Bu. Kita sama-sama kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagaimana supaya kita bisa mengukur pastinya? Meter. Pakai meter. Sampai di sini. Fani sini. Ada angka di depan HP-nya. Ya. Nah, itu yang kita kasih tahu di paket. Dengar sudah. Dengar sudah. Kenapa tadi ibu suruh kalian mengukurnya ini pakai tangan? Tapi kan hasilnya beda-beda toh. Nah, kira-kira kenapa berbeda? Kenapa beda-beda? Panjang jari kita tidak sama. Ya, ini perbedaannya. Siapa yang lebih panjang ya kalian? Sedangkan Fani lebih pendek. Sudah. Untuk memastikan ukuran sebenarnya kita pakai yang namanya meter atau alat ukur yang baku. Di apa saja yang alat ukur yang bisa kita pakai yang baku? Ya, meter. Meter itu biasanya dipakai oleh siapa? Tukang. Tukang. Untuk mengukur apa? Kayu. Panjang kayu. Besi, panjang besi pakai ini. Mistar itu salah satu alat ukur baku. Di semua mistar itu tidak hanya tertera yang namanya angka. Di situ juga ada garisnya. Nah, garisnya tadi ini untuk menentukan apa? Misalnya kita mengukur sesuatu. Kalau panjang bendanya dari 1 sampai 10 ini pas di garis sudah. Berarti panjang bendanya kalau di sini satuan mistarnya sentimeter. Satuan panjangnya 24 lebih. Oh, yang Clarita. Nah, mengukurnya lihat. Dari angka 0 sini ya, pakai mistar. Ayo. Coba diukur. Ya. Panjangnya berapa? Startnya dari garis 0. 16. Nah, coba kasih tanda di sini. Habis ini ukur lagi dari 0. Ada yang lebih? Ini kan Nana, dari sini tadi kan sudah 20 toh. Nah, 20 lebih berapa? Coba hitung. Nah, ini 30. Kasih tanda di sini. Di sini. Hitung jumlah garis yang di sini. Tugasnya kalian sekarang adalah menghitung berapa panjang semua bunga. Clarita bantu ibu angkat sini. Nanti isinya di ya sama-sama. Ya, kalau kalian benar tidak jawabannya itu, coba kalian pastikan. Tulis 15.
Coba mulai dari awal ini. Kira-kira apa yang kalian bisa pelajari dari kita punya pelajaran hari ini? Kalian ini kan seorang pelajar, anak sekolah. Berarti di dalam tasnya anak sekolah itu ada apa saja? Ada buku. Baik, satu. Yang pertama buku tulis. Ini kan barang-barang wajib yang dimiliki oleh seorang anak sekolah. Dari 6 barang ini, ibu minta kalian mengukur sampai di rumah sebentar. Kalian mengukur 5-nya. Yang mister tidak usah, karena kita akan mengukurnya pakai Mister. Jadi yang kalian ukur nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kita punya pelajaran hari ini sampai di sini. Tapi Yang ada di surga, yang ada namun. Amin. Selamat pagi, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Beata Fioni Irawati, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Batu Cermin, bersama Ibu Maria Yasinta Wawe sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga Ibu Asti selaku pengajar praktik. Selamat siang Ibu Asti. selamat siang. Ibu Sinta, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kegiatan refleksi pasca observasi. Boleh kan? Boleh. Terima kasih. Sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan, terdahulu saya menyampaikan tujuan percakapan pasca observasi yang dilakukan. Yang pertama, untuk menganalisis hasil data observasi. Tujuan yang kedua, percakapan umpan balik. Yang ketiga, perencanaan area pengembangan. Dan yang keempat, rencana pengembangan di mengenai perasaan. Bagaimana perasaan Ibu Sinta saat menjalankan kegiatan observasi kelas yang dilakukan? Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya menyampaikan ini karena kemarin terima kasihnya karena sudah mengobservasi saya dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas 4C. Jujur kemarin itu saya rasanya senang sekali. Kenapa? Karena selama ini memang saya menjalankan pembelajaran, tapi berdasarkan dengan adanya observasi kemarin itu seperti menjadi wadah buat saya juga untuk bisa merefleksi diri, bukan hanya dari diri saya sendiri tapi juga dari orang lain yang melihat saya ketika sedang melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu sudah menceritakan perasaan yang telah dialami. Ibu Sinta, setelah melakukan observasi untuk kegiatan supervisi akademik kemarin, misalkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada pada skala berapa dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah Ibu Sinta lakukan? Baik, kalau menurut saya pribadi, saya rasa saya kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, saya rasa saya masih berada di level 5. Oke, baik. Ibu Sinta sudah berada pada level 5. Hingga berada pada level kelima itu, kekuatan atau daya ataupun upaya yang sudah Ibu Sinta lakukan itu berapa? Kenapa saya menilai diri saya berada di level 5? Karena kemarin itu sebelum melakukan pembelajaran, kita sudah menyusun yang namanya rencana pembelajaran. Semua halnya saya sudah susun seserapi mungkin, tapi pada pembelajarannya itu semua tidak berjalan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan dalam strategi yang saya terapkan.
Tahun kemarin saya menerapkan strategi pembelajaran berbasis masalah, tapi di saat pelajarannya itu ada saja hambatan-hambatan kecil yang mengganggu strategi yang saya jalankan. Misalnya kemarin saya mengangkat membawakannya pakai strategi berbasis masalah, tapi masih individual, secara individual. Mungkin lebih baik kemarin itu kalau saya pakai berkelompok membahas masalah. Oke, baik. Ibu Sinta sudah bisa melihatnya sendiri pada kegiatan refleksi hari ini, bahwa kegiatan yang dilakukan kemarin itu sebenarnya baik, hanya kurangnya di pembentukan anak pada kelompok kecil, sehingga strategi yang semula dirancangkan memang dijalankan, tetapi belum sempurna ya. Menurut Ibu Sinta, adakah solusi untuk hambatan yang ditemukan? Setelah saya refleksi lagi kemarin, mungkin salah satu berangkat dari hambatan itu, mungkin solusinya ke depan saya akan mengubah strategi pembelajaran. Baik, bahwa Ibu Sinta telah menemukan hambatan, kemudian Ibu Sinta sendiri telah menemukan solusi untuk hambatan yang ditemukan kemarin. Terima kasih untuk Ibu Sinta. Kemudian bicara tentang rencana aksi, kita semua ini pasti ingin mencapai skala yang lebih tinggi, termasuk saya. Kira-kira agar mencapai skala pencapaian yang lebih tinggi itu, apa rencana Ibu Sinta dalam mencapai tujuan itu ke depan? Seperti yang saya bilang tadi, saya akan rencana ke depannya mungkin saya akan lebih ke merubah strateginya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan lebih mengelompokkan siswa itu berdasarkan kesiapan belajarnya. Karena kalau saya lihat kemarin itu saya istilahnya pukul rata saja kemarin. Saya tidak mengelompokkan mereka, jadinya kemarin itu ada yang sudah bisa melakukan pengukuran, tapi masih ada juga yang belum bisa. Luar biasa Ibu Sinta. Ibu Sinta sudah menyiapkan strategi untuk rencana aksi, di mana akan merancang pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar murid itu terpenuhi. Terima kasih untuk itu. Untuk mengukur keberhasilan rencana aksi, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan? Untuk mengukur keberhasilan rencana aksi, saya akan mengukur tingkat pemahaman siswa itu terhadap materi yang disampaikan itu melalui pengetahuannya dan keterampilannya dalam melakukan pengumpulan. Baik Ibu Sinta, bahwa untuk mengukur keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, Ibu Sinta akan menilainya dari pengetahuan dan juga keterampilan. Terima kasih untuk itu. Kemudian apa komitmen Ibu Sinta terhadap rencana aksi yang dilakukan? Rencana aksi ini saya kan sudah merencanakan, jadi komitmen saya yang pertama itu harus dilaksanakan, harus diterapkan dan lebih dimatangkan lagi. Oke, terima kasih. Dalam melakukan rencana aksi, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Saya masih membutuhkan teman sejawat, teman saya seperti Ibu Oni untuk kalau bisa nanti melakukan observasi lagi kepada saya terkait strategi pembelajaran baru yang akan saya terapkan, supaya kita bisa sama-sama melihat apa kekurangannya nanti, begitu, supaya bisa dijadikan bahan refleksi lagi ke depan. Terima kasih Ibu Sinta sendiri sudah menyampaikan betapa manfaatnya kita saling mengobservasi. Jadi mengenai siapa orang yang nanti akan membantu Ibu Sinta, ini semua kita sama-sama kita siap berkolaborasi ya. Kemudian mengenai tindak lanjut rencana aksi, kira-kira kapan ini dilakukan?
Rencananya saya secepatnya Ibu, karena sekarang saya juga sedang mempersiapkan perbaikan dari rencana aksi yang kemarin atau strategi pembelajaran kemarin, supaya minggu depan ketika pembelajaran matematika lagi saya bisa menerapkan rencana yang baru. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta bahwa rencana aksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, lebih cepat, lebih baik, mumpung masih berada pada awal semester. Semoga percakapan kita hari ini dapat membawa perubahan. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang Ibu Asti. Selamat siang. Selanjutnya saya memberikan waktu kepada Ibu Asti sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi yang baru saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang Bu Eni. Izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap percakapan yang telah dilakukan. Yang pertama, saya mengapresiasi khusus untuk Koci, karena tidak semua orang itu berani untuk diobservasi dalam pembelajarannya. Terima kasih juga kepada Ibu Sinta karena sudah siap untuk menerima perubahan di SD Batu Cermin ini dengan kehadiran program penggerak membawa perubahan melalui pembelajaran diferensiasi. Tentu saja RPP-nya kemarin adalah RPP berdiferensiasi. Kemudian dalam catatan saya, Koci sudah berhasil merefleksikan pembelajarannya, sudah berhasil melihat kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga Koci siap untuk melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan ini, yaitu untuk diobservasi kembali, tentu karena pertanyaan-pertanyaan terbuka yang telah diberikan oleh Koci. Jadi dalam hal ini Koci dan Coach sudah sukses menjalankan tugas masing-masing. Saya ucapkan selamat dan teruslah melakukan perubahan dan menerapkan pendidikan pada tahun baru untuk memajukan pendidikan di SDN Batu Cermin. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Akhirnya kegiatan pasca observasi dan pasca observasi sudah selesai. Saya Beata Fiori Irawati menyampaikan terima kasih kepada Ibu Asti dan juga kepada Ibu Sinta karena telah meluangkan waktu. Terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat siang.